Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dan meyakini bahwasanya Allah lah pencipta semua apa yang ada di dunia ini. Kita menyadari bahwa manusia adalah sebagai kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Maka kita adalah umat yang terbaik yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar serta beriman kepada Allah. Jadilah agen terbaik untuk senantiasa berani menyampaikan kebenaran. Sebagai makhluk hidup, tentunya kita butuh makan, minum, beristirahat, dan bekerja. Namun jangan dilupakan, satu tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Seperti firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Ikutilah perintah Allah, jauhilah larangannya, seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, hiduplah sekehendakmu, namun engkau akan mati. Hadis dari Sahal bin Sa'ad. Apa faedah hadis ini? 1. Sebagai peringatan bahwa kita akan mati, lalu mempertanggungjawabkan kehidupan kita, perbuatan kita. Yang kedua, maukah engkau menukar yang abadi dengan yang sementara? Quran Surat Al-Hadid 20. Yang ketiga, jalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sebagai bekal kelak kita di akhirat. Yang keempat, bekerjalah dengan giat untuk akhiratmu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk akhiratmu. Berkeluargalah, mendidik, berteman, bertamasya untuk kepentingan akhiratmu, tapi sesuai dengan syariat. Karena engkau akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatanmu. Mari kita berubah. Bismillah, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing Muharram Jannatu Zannah. Kita harus beriman kepada Allah yang Maha Pencipta. Allah menciptakan manusia dengan 2 misi. Misi yang pertama adalah menjadi khairul ummah, kedua menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang beriman adalah orang yang mentadaburi ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca manusia, dan membaca alam semesta. Kita harus senantiasa membaca rambu-rambu yang Allah berikan agar selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, taat, dan bersama bisa menggapai surga Allah. Terima kasih. Meyakini adanya kehidupan setelah kematian adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Masanya, tentu jauh lebih panjang daripada masa hidup kita di dunia. Tapi, pertanyaannya adalah, seperti apa kita nanti di sana? Seperti orang-orang yang beruntung? Atau malah kita termasuk orang-orang yang merugi? Akan kemana kita nanti? Jika pertanyaan ini bisa dijawab dengan satu kata saja, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sudah siapkah kita dengan pertemuan ini? Apakah kita sudah mempersiapkannya dengan baik? Jadilah manusia-manusia yang beruntung. Karena manusia yang beruntung adalah manusia yang berat timbangan amalnya. Assalamualaikum sahabat Amazing Muharram Jannatu Jannah. Di hari yang kedua Astad Adi Sudiana menyampaikan tentang hawa nafsu. Bahwa sesungguhnya hawa nafsu adalah salah satu ciptaan Allah. Jadi kita harus waspada ya dari godaan setan dan harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan agar kita menang. Karena sesungguhnya kita sedang melawan bisikan setan. Karena setan itu menakut-nakutin kita dengan kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia mempunyai hawa nafsu. Karena hawa nafsu qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu bukan untuk kita bunuh, tapi untuk kita lawan. Cara mengendalikan hawa nafsu itu sendiri, kita harus mengedepankan kebutuhan, bukan keinginan. Memperjelas orientasi kita hidup di dunia. Dunia ini hanya wasilah untuk bekal kita
menuju ke akhirat. Setiap manusia pasti akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar dan bertawakal agar kita menjadi orang yang beruntung. Salah satu cara kita untuk meningkatkan kesabaran adalah dengan cara kita mempelajari kisah hidup Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan banyak hikmah sehingga insya Allah kita makin kuat dan sabar. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Insya Allah kita pasti bisa. Amin. Amazing Muharram, Journey to Jannah hari ketiga, Finding Hero, temukan teladan. Dalam Islam, teladan terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul teladan yang baik bagimu. Dan generasi terbaik adalah generasi para sahabat yang hidup bersama dengan Rasul. Sehingga ketika dalam proses hijrah kita menemukan ujian, itu belum sebanding dengan ujian yang diterima oleh Rasul dan para sahabat. Ketika kita menemukan masalah dalam hidup, kita buka kembali kisah-kisah para sahabat dan sahabiah agar kita bisa melalui ujian tersebut. Bertekad untuk meninggalkan maksiat. Ada dua momentum untuk kita melihat perjalanan hidup. Yang pertama yaitu ketika kita akan memiliki keturunan. Jika kita belum meninggalkan dosa-dosa tersebut, maka nantinya anak-anak kita akan melakukan dosa yang sama. Sama halnya seperti penyakit genetik. Dosa juga bisa diturunkan kepada anak-anak kita nantinya. Jika benda ini lurus, maka bayangannya pun akan lurus. Jika bendanya bengkok, maka bayangannya pun akan bengkok. Dan kitalah sebagai benda tersebut. Dan yang kedua yaitu ketika orang tua kita meninggal. Tidak ada hajat yang lebih penting dan lebih besar bagi mereka kecuali doa dari anak-anaknya. Dan doa dari kitalah yang akan membantu mereka nantinya. Namun hanya doa anak solihlah yang akan menembus langit.